Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Siapa yang hari ini sudah masuk? Agus. Mana Agus? Sakit kali ya, kita doakan. Semoga Agus cepat sembuh ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Siska Bu. Oh, Siska saja ya. Pilek. Ya, kasih kita saja. Ya, dah kasih kita saja. Aduh. Teman-teman, mari kita memulai belajar dengan berdoa bersama. Matiin dulu apa Agus tadi pakai Agus masuk nanti Selesai. Ya, doa sudah. Terima kasih untuk Pak Sigit yang sudah mimpin doa. Semoga pelajaran kita hari ini lancar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, semuanya berdiri dulu. Kembali anak-anak, yaitu tema 4 dengan tema berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis pekerjaan pembelajaran ke-1 yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati cerita taman bermain yang hilang, siswa mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Terus yang kedua, setelah mendengar cerita taman bermain yang hilang, siswa mampu menggambar hewan-hewan yang terdapat di dalam cerita taman bermain yang hilang. Dan yang ketiga, setelah menggambar, siswa diharapkan mampu menceritakan kembali taman bermain yang hilang dengan bahasa sendiri.
Baiklah anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita saksikan video. Nah, sebelum Ibu menampilkan videonya, di sini judul ceritanya yaitu Taman Bermain yang Hilang, di mana tolong diingat ya anak-anak tokohnya, karena nanti dari tokoh inilah kalian akan berperan nantinya. Di sini ada Upi. Upi itu kuda kecil, Kuro yang sebagai Kuro itu kura-kura, dan bangau cilik yaitu bangau, dan Momo itu monyet. Monyet bukan itu gambaran anak? Monyet, kira anjing tadi. Baiklah anak, selanjutnya kita saksikan videonya ya. Tolong saksikan dan dengarkan. Selamat menyaksikan. Taman bermain yang hilang bersama Kupi dan Oyo. Lalu suatu malam, ayah, akhirnya pasang juga. Iya dong. Asik, aku gak sabar deh. Kenapa saya pasang nanti berdekatan bakal ya? Aku gak sabar banget buat ketemu sama Upi, Momo, Kuro, dan Bangau. Sesampainya di hutan bakau. Ya ampun ayah, Upi pakai di balik teman momenku ya. Ayah juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Tapi ayah itu pasti pulang manusia. Tapi ayah, kenapa ayah yakin manusia melakukannya? Ayah dengar dari kawan ayah manusia bersekannya yang membuat bangunan tinggi itu. Mereka butuh nyawa dengan manusia. Tapi ya, Kopi sangat rindu teman-teman Kopi. Kopi rindu Upi, Kuro, Momo, dan Bangau. Kopi mulai kejar-kejaran dan beristirahat di batang pohon bakau ya sama teman-teman. Iya Kopi, ayah tahu perasaan Kopi. Kopi jelas dia. Tapi ayah, apa harus apa akibat dari perbuatan manusia ini? Tentu ada anakku. Sekarang coba perhatikan manfaat hutan bakau. Manfaat hutan bakau. Jika terdapat banyak pohon bakau, maka masyarakat di pesisir pantai akan terlindungi dari abrasi laut. Coba perhatikan, di sisi kiri ada ombak dari arah laut terhalang oleh lebatnya pohon bakau. Maka yang terjadi, air akan tenang saat menuju pesisir pantai atau daerah penduduk. Perhatikan jika pohon bakau ini rusak, maka ini yang terjadi, abrasi. Sebenarnya, gangguan hutan bakau manusia akan menjadi akibat lainnya seperti air yang berada di sekitar pantai akan menjadi asin, manusia akan jadi bisa dikonsumsi. Dengan rusak hutan bakau juga, bisa gaul dan muka panas makin berkurang nelayan yang ada di kesempatan mereka pun dengan sedikit. Tentu saja, manusia memang panas menangkap air. Maka suatu saat nanti akan ada tangan bermain di bawah sedangkan kotoran ini sama seperti lagu sementara setelah manusia bisa meminta air. Baiklah anak, tadi sudah kita saksikan videonya. Apa judulnya anak? Taman yang Hilang. Baiklah, di sini ada pertanyaan. Jadi pertanyaan dari cerita ini, siapa sajakah yang tinggal di dalam hutan bakau? Yuk, siapa yang bisa jawab? Coba ini Pak Peri. Monyet. Yuk, siapa lagi? Pelantika, siapa? Ada Momo, ada Kuro, ada
Atika pintar, Bu Desi pintar, dan Pak Ferry semuanya benar jawabannya, pintar semua. Jangan pakai bu. Kami maafkan. Akan enak. Kita maafkan sebelumnya ya Pak Bu, ya manggil nama. Ibu-ibu. Yuk, jadi pertanyaan kedua, apa yang biasa dilakukan oleh Kupi dan ayahnya? Siapa yang bisa jawab? Ayo siapa? Coba Maria. Jalan tadi bu. Jalan tadi. Jalan-jalan, ngapain jalan-jalan? Gak tahu bu, dia nak kecelakaan kali ya. Oh iya, Peter. Terus ayo Rizka dulu. Dia hutan bakau bu. Hutan bakau, ngapain? Ketemu kawan-kawan dia bu. Oh ya Peter. Tunggu mbak. Tunggu Mbak. Semua jawabannya benar. Desi tadi apa? Mau ketemu teman-temannya. Mau nunggu teman-temannya. Semua jawaban benar. Aku diajak ke mall ya. Selanjutnya, yang ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Siapa bisa jawab? Coba, Atika. Karena waktu Kupi dan ayahnya sampai di hutan bakau untuk bertemu dengan teman-temannya Kupi, hutan bakaunya sudah berubah bu. Iya, karena sudah karena sudah berubah, sudah rusak, pohon-pohonnya sudah tidak ada lagi. Jadi berubah terus, jadi dia tidak bisa bertemu dengan teman-temannya Kupi. Iya, benar sekali, Atika. Siapa lagi mau jawab? Reni? Tidak tahu bu, tadi ceritanya seperti sekali. Iya, nanti kita ulang lagi ya, jam istirahat nanti. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana karakter Kupi? Ayo Siska. Baik bu. Hah? Baik. Lebay, apa itu lebay? Jangan kawannya sedih. Itu kau sedih, ya Siki, apa? Karakter aku. Anyo. Iyo, jadi apa karakter Kupi itu? Cerewet. Cerewet. Tuli dia tuh. Anak tuli. Peduli, cerewet juga, iya benar. Selanjutnya, apa yang bisa kalian contoh dalam cerita tersebut? Ayo Maria Pak. Tuli bu, dia sedih. Hutannya rusak sedih ya bu. Sedih. Kenapa dia lagi sedih? Jadi apa namanya? Dia tuh pengennya hutannya tuh cat dulu lah. Tidak bisa rusak. Gak bisa apa lah tuh bu? Nah, kira-kira ada yang bisa jawab? Gak bisa pola itu. Manusia. Jadi kita sebagai manusia, iya pintar. Apa? Aku manusia, aku tidak bu. Iya, bukan kita yang menebang pohon bakau tersebut, orang lain. Manusia kan banyak manusia. Baiklah, itulah pertanyaannya. Bu, saya pernah lihat bu di TV ya bu ya, ada Ya. berita itu katanya daerah Jawa itu bu sudah sekian persen daratanya sudah menjadi lautan karena hutan bakaunya itu juga sudah habis. Kenapa itu? Benar sekali Atika. Itu Ibu, tempat kita ada hutan bakau. aduh dah yo. Kate, bukan semua. Bakal bu. Ada bakal adanya. Benar. Baiklah, Ibu kasih kertas, permennya lagi, yang kedua sama kopi. Ini dikasihkan kertas. Dari pertanyaan ini dijawab. Ya anak-anak, bisa? Pena ada pena? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah belum hilang bu. Kita jawab tadi bu. Dijawab taruh di ini lagi kertas lo. Terus pakai jawaban. Bu, tadi bu Sigit itu bu ya sudah bel dia masih di kantin. Oh iya memang kalau sakit itu cepu, Kawannya cepu. Itu semakin nakal bu. Kok kebelet ke kantin sih? Agak yang kedua biar Pak Sigit yang rekomendasi kopi. Sudah. Tolong dijawab ya anak-anak, nomor 1 sampai nomor 5. Tulis yang bu ya.
Ditulis di sini, Bu. Ditulis di kertas jawaban itu ya, Nana. Ya, satu soal satu kertas. Panjang-panjang boleh, warna apa saja bebas. Itu PR, Bu. PR KG. Jangan teko, lupa. Jawaban langsung ya, Bu. Ya, nomor 1 dulu ya. Kasih. Warnanya masih original. Apa ya tadi ya? Nyontek deh, guys. Ini tidak boleh nyontek. Ini pena. Ada pena ya sedikit. Ada teko ya, ada jadi tipu. Apa yang biasa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ketemu tahanan. Ketemu ya. Jalan-jalan. Tungau ada nggak di situ? Kan ada macan tadi ya. Ada Ada kelihatan lah lah. pasti. Ada burung bangau. Jalan-jalan untuk bertemu kawan-kawannya. Ayo Nova, jangan banyak-banyak ego Nova. Hutan. Nova, cek mana kondisi dong ayu mekar dah. Biasanya. Ingat ya anak-anak, ada berapa tokoh tadi di dalam cerita tadi? 4. Bu, ada 4. Siapa saja nanti disebutkan. Bu, ini ditulis nama nggak, Bu, di kertasnya? Iya, ditulis nama, nanti ditempel di depan. Bu, jawabannya pendek-pendek ya Bu ya. Boleh Siska, bebas. Bu, jawabannya saja, Bu ya. Iya, jawabannya soalnya udah usah. Cuma di atasnya ditulis ya nomor berapa jawabannya. Misalnya nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Jangan digabung ya Sigit. Ya, Bu. Terus sudah Bu, apa nih Bu? Mari ya. Nanti kalau teman-temannya sudah, baru dikumpulkan. Tunggu dulu temannya. Mal deh itu. Bu, ini nafuk ganggu-ganggu, Bu. Ganggu-ganggu aku, Bu. Siapa yang ganggu? Teri. Iya, ibu tunggu. Hah? Bentar ya. Payahnya apa kali? Tempel ya. Sudah semua?
ditulis. Iya, silakan kalian. Salah. Oke lu bu. Aku duluan. Iya. Satu kertas, satu soal. Iya, pinter Maria, pinter. Semuanya nomor ya. Ibu, Desi kenapa ngomongan ibu? Aku duluan. Desi, kenapa makan di dalam kelas? Soalnya hari ini. Tidak boleh nyontek, Andri. Jangan sendiri. Aku, Desi tuh bu, lihat lah bu. Dia nggak pernah dengar omongan ibu bu. Memang Desi dia bandel. Ngerti. Ulang ini kemana? 15 menit lagi ya Tika ya, baru kita makan. Nanti 15 menit lagi baru kita makan ya. Kesalahan daripada anakku. Kenapa seriusnya? Sekarang kita main-main. Lapar itu lapar. Ibu minta tolong bisa. Iya bu. Tolong nomor 1 dibacakan Maria. Hasil dari teman-temannya. Kalau bu. Calonnya nomor 1 baik. Nomor 1. Nomor 1 deh. Gak bisa bacakan sekarang? Alhamdulillah. Yuk maju yuk. Aku tadi bu. Pertanyaannya yang pertama. Antara nyontek bu. Liriknya kan ya? Weh, kawan-kawan ini dulu kita ngomong dulu. Iya. Siapa sajakah yang tinggal dalam hutan kakao? Baca lah kalau Ay, katanya sih kebaik. Ada orang kebaik. Maria, tadi usop. Yang ada bu. si Kobe jawabnya si Kobe. Ya, si Kobe. Tokohnya tuh bu, dalam cerita Taman Bermain yang Hilang, yang pertama Upi, Ya ada. kedua Kuro, Pinter. ketiga Bama Kecil, Iya. keempat Momo. Iya. Sudah bu. Sudah. Terima kasih Maria. Beruntung mempersingkat waktu ke sesi berikutnya saja ya. Yuk Pak yuk izin. Selama balik bu. Maju kamu. Jangan banyak ngomong begini lagi. Baiklah, tadi sudah Ibu bagikan kelompok ya, 4 kelompok. Kelompok pertama tadi kelompok yang suka menggambar. Jadi tugas kalian yang menggambar, buatlah gambar jadi membuat gambar bercerita-cerita bergambar. Terus yang kedua kelompok apa tadi? Oh ya, bercerita. Ceritalah dengan singkat dari video tadi dengan bahasa sendiri. Jangan tersisa kalau baca dalam itu. Yang ketiga, saya itu ceritakan bagian-bagian yang ada di dalam cerita itu. Misalnya tokohnya. Tokoh dan Iya, bu ya. iya. Ada 4 kan tokohnya? Iya. Tahu bagian-bagian tubuh dari 4 tokoh itu? Tahu. Terus untuk kelompok yang olahraga, kalian ceritakan bagaimana gerakan-gerakan dari tokoh dalam cerita tersebut. Baiklah. Koresnya di mana bu? Sudah 15 menit lagi.
Ayo ngomong. Terus bangau. Bagaimana gerakan bangau? Ya, bangau pintar. Terus apa lagi? Kepiting. Udang tadi. Jalannya miring. Iya, jalannya miring. Terus yang Udah Pak. Makasih ya kelompok olahraga. Pintar sekali gerakannya. Selanjutnya kelompok mama. Tidak cari itu Bu. Di hukum bangau itu angkat kaki. Tadi sudah angkat kaki, Siska. Mangkat Yuk kelompok mana dulu? Sain? Iya, Sain. Angkat kaki. Berdua maju, Bapak majunya. Bagian-bagian. Terima kasih Bu. Ini dari kelompok saya. Si anak saya ini. Secara sainnya Ibu. Saya ingin menjelaskan tentang yang pertama monyet itu hewan primata yang suka hidup di pohon, Bu. Bergantungan, suka pisang. Ya, suka Suka bisa. pisang, suka bermain, suka bermain dengan kawan-kawannya. Iya. Kemudian ada kuro. Kuro itu binatang yang ada cangkangnya. Iya. Cangkangnya sebagai rumahnya itu, Bu. Malam-malam dia tidur masuk paknya itu. Iya. Itu yang buahnya Atika Ayam ada buahnya Pak? biar Atika. Ya. Itu ada udang Bu. Udang. Itu bisa hidup di sungai dan bisa hidup di laut. Kalau di sambal, kalau mamaku tuh enak betul. Iya. Makanya suka nyambel. Iya. Desa bawa untuk ibu ya. Iya Bu. Iya, Iya. Udang itu Bu punya jenggot Bu. Iya, jenggot. Iya. Kakinya banyak Bu. Iya, Kakinya banyak, jalannya lompat kayak ulet Bu. Iya. Iya. Iya Bu, mirip ulat dulu kalau di daratan. Iya. Nah terus satu lagi tadi Apa ya? bangau itu Bu mulutnya panjang, Iya. kakinya Makanya apa? juga panjang. Suka mencuri ikan Bu. Mencuri ikan. Iya. Iya. Bangau Bu. Bangau. Iya. Kalau saya sering lihat bangau itu kalau ibu saya Kecap, bikin kecap. di kecap Bu. Kasih bakso enak. Iya. Kecap Bu. Cukup kan Bu? Iya cukup pintar kelompok Sain. Selanjutnya kelompok bercerita. Jangan lama juga. Jangan lama. Maju. Maju. Dengan bahasa sendiri. Bahasa sendiri. Boleh bahasa daerah boleh. Nah, pokok tika. Taman bermain yang hilang. Pada suatu hari ada Upi dan ayahnya berjalan-jalan melewati pasir untuk menuju hutan bakau. Upi merasa gembira karena ia ingin bertemu dengan Momo. Bangau. Terus nanti aku di sana aku bisa bermain-main dengan si Momo dan Momo. Terus apa lagi ya? Oke Des, aja Des. Desi ya lanjut ke Desi. Nanti lanjut ke Siska. Kemudian si Kupi dan ayahnya sampailah di wilayah hutan bakau. Tetapi ketika tiba di sana mereka terkejut. Ternyata hutan bakaunya sudah rusak. Pohon-pohonnya hampir ditebang semua. Jadi Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, kenapa hutannya seperti ini? Siapa yang membuat hutan seperti ini?" kata si Kupi. Kemudian ayahnya menjawab, "Ini ulahnya manusia." Lalu bagaimana kalau hutan bakau rusak seperti ini ayah? Kata si Kupi. Kata ayahnya, kalau hutan bakau rusak ini berbahaya sebenarnya karena bisa menyebabkan abrasi air laut. Kemudian Kupi merasa sangat sedih. Biarlah ceritanya. Nah, teman-teman, kalau hutan bakau itu rusak, apa yang terjadi? Manusia kehilangan sumber air
umum, manusia tidak bisa minum air asin teman-teman. Jadi kalau kita minum air asin maka kita akan pakai Air asin rasanya asin Bu. Air laut rasanya asin teman-teman. Satu lagi teman-teman, kalau kita menebang hutan sembarangan, terutama hutan bakau, maka rumah kita akan rusak. Karena apa? Karena tanahnya itu air laut teman-teman. Asin. ya pinter. Demikian cerita Taman Bermain yang Hilang. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Kita kelompok bercerita selanjutnya, kelompok dari yang suka melukis, jadi membuat cerita menggambar. Ya, jadi teman-teman dari cerita tadi kami melukis. Pertama tokoh utamanya adalah Kupi dan dia sedang ngobrol sama ayahnya. Tapi terlihat di gambar ini Kupi sama ayahnya nangis. Kira-kira apa ya yang membuat Kupi menangis? Nah, ternyata Kupi mengingat masa dulunya. Dia bisa bermain dengan teman-temannya. Hutan bakau masih bagus. Bersama si Bang kecil, Momo. Kuro ada tapi di dalam air, ya. Kuronya ada di dalam air. Oh, Kupi kepiting ya? Saya. Ini kebetulan Kupinya di foto dari samping. Dia kelihatan tangannya. Kayak Pak Sigit tadi kan? Dan di akhir, iya. Jadi di akhir si hutannya rusak, hutan bakalnya rusak. Ini kejadiannya. Kupi dan teman-teman tidak bisa main lagi di sana. Selesai. Terima kasih. Baiklah anak-anak, itulah tadi hasil dari cerita kita tadi yang diceritakan sesuai minat dari kelompok masing-masing. Itu saja pelajaran hari ini. Jadi dari pelajaran hari ini materi apa yang kalian dapat? Yuk, siapa yang bisa jawab? Maria, apa? Kita harus jaga hutan bakau biar tidak rusak, Bu. Pinter. Ada lagi? Desi, kita harus sering jalan-jalan, Bu. Sering jalan-jalan. Misalnya sudah ini kita perlu jalan-jalan. Saya Baik. Bu, ya, Atika apa? Kalau teman itu nggak boleh pilih-pilih, Bu. Kan tadi ada Uda, ada Kupi, ada Koro, ada Momo. Jadi semuanya kita tuh harus berteman. Berteman, iya pintar. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman. Hari ini terakhir kita di Lokakarya, kakek sudah ini baru kita jalan-jalan ya. Baiklah, kesimpulan hari ini apa yang sudah dikatakan bahwa kita sebagai manusia itu juga harus istilahnya menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita supaya apa? Supaya tidak merugikan orang lain. Kita tidak tahu berapa banyak yang nantinya kita rugikan kalau kita tidak menjaga kelestarian yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, itu saja pelajaran hari ini. Senang tidak belajar hari ini? Saya beri paling semangat kali ini ya. Iya, sudah ngopi. Iya. Baiklah. Tadi pimpin doa siapa? Sigit. Coba yang lain pula. Andri, coba Andri pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa sunnah berdoa mulai. Selesai. Baiklah teman-teman, baiklah Bapak Ibu, itu saja diferensiasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf hari ini karena dalam pembelajaran tadi sudah menyebutkan nama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekali lagi buat gurunya.
sukses melakukan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Dina yang sudah bersedia untuk melakukan pemaparan. Tapi sebelum saya juga pengen apresiatif nih untuk murid-muridnya yang luar biasa kritis ya, kritis dan betul-betul semangat salut ya. Dari hasil pengamatan saya akan memberikan bukan penilaian ya Bu, tapi gambaran apa yang sudah dilakukan gitu ya. Untuk diferensiasi konten, Ibu sudah memberikan konten-konten yang sudah bervariatif, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Itu buktinya apa? Pertama adanya PPT yang sudah Ibu siapkan, kemudian adanya video yang berisi cerita yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu. Selanjutnya untuk diferensiasi proses, mungkin nanti ada lebih digali kembali, boleh Ibu kembangkan kembali supaya muncul diferensiasi prosesnya. Dan diferensiasi produk, saya lihat tadi memang sudah ada berbagai bentuk produk yang dihasilkan sesuai dengan kelompoknya tadi ya. Ada kelompok melukis tadi dengan cara melukis menggambarkan apa dalam menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, dan kelompok-kelompok lain sesuai juga dengan minat mereka ya Bu ya. Tuh, jadi untuk diferensi produk sudah terlihat. Kemudian di akhir juga Ibu sudah memberi, ada kesimpulan nggak tadi? Ada ya, kesimpulannya juga sudah ada. Jadi kalau secara APP-nya, insya Allah sudah runut. Mungkin nanti lebih dirunutkan lagi untuk yang akan datang. Ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan sama Ibu. Tadi kan Ibu mengelompokkan berdasarkan kebutuhan murid, minatnya ya. Nah, kapan Ibu melaksanakan pengkajian bahwa anak ini berminatnya di sini, yang ini berminatnya di sini? Itu saja. Baiklah, terima kasih Bu Budi. Baiklah, saya akan menjawab kapan saya melakukan dalam pengelompokan minat dalam EPP tersebut, yaitu saya melihat dari profil raport anak, istilahnya data anak. Misalnya si Sigi suka olahraga, jadi saya kelompokkan olahraga. Misalnya Pak Supri melukis, apalagi di sini kemarin saya juga berkolaborasi dengan Pak Ferdi. Jadi istilah ini memang saya sudah keseharian kita. Kalau yang ini memang benar-benar sesuai minat juga. Istilahnya yang serius kan Bu Atika sama Pak Andri, saya yang suka bercerita itu orang berbeda itu. Ya kalau bercerita tidak ada hentinya. Itu saya lihat dari istilahnya data anak. Maka saya kalau istilahnya di dalam kelas Bu ya, ini makanya saya kelompokkan sesuai istilahnya bakat anak. Apakah pengelompokan ini bisa berubah atau sudah permanen? Misalkan pelajaran tematik ya, tematik itu ada matematika. Iya, ini bisa berubah. Misalnya pembelajaran apa dulu yang mau kita pelajari. Misalnya ini berhubung bahasa Indonesia, nanti kalau matematika kita bedakan lagi seperti itu Bu. Misalnya IPA kita bedakan lagi karena setiap anak pun mempunyai karakter dan minat yang berbeda. Di bidang ya, di bidangnya istilahnya masing-masing kan anak berbeda-beda. Jadi tidak selamanya kelompoknya seperti ini ya Bu ya? Tidak Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Wisi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Dina, ini hanya tambahan untuk Bu Puji ya. Ini mungkin nanti Bu Dina tadi lupa Bu ya, mungkin nanti pada saat di awal bisa pretest dulu Bu Dina ya. Iya, untuk membuat kelompok secara heterogen. Materi ajarnya jenis-jenis pekerjaan, diferensiasi kontennya. Di sini sesuai kesiapan, minat dan profil belajar murid. Bahan ajarnya tadi saya lihat video dan PPT pembelajaran. Selanjutnya pada diferensiasi proses
Pembelajaran sudah sesuai dengan alurnya. Proses pembelajaran sudah sangat bagus dan diferensiasi produk sudah sesuai dengan keragaman. Gitu. Di sini tadi ada pertanyaan disuruh Pak Berdi nanya boleh. Saran ini hanya saran Bu Dina. Kalau saran saya sebelum ke materi inti, karena ini pembelajaran berdiferensiasi, sebaiknya Bu Dina memberikan gambaran materi yang akan dipelajari hari ini, stimulusnya untuk siswa dalam bentuk video atau dalam bentuk PPT Bu Dina ya. Nanti siswa disuruh bertanya sebanyak-banyaknya disitulah kita bisa tahu kebutuhan belajar siswa, dia ingin tanya apa seperti itu. Nah ini pertanyaannya untuk Bu Dina. Bagus, ada lagi ngomong. Hanya satu saja kan? Oke. Ini yang nyangkat di umum. Aku ya sih. Adakah tadi Bu Dina pada saat memberi motivasi mengaitkan materi ini ke dalam kehidupan sehari-hari Bu Dina? Gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Yesi atas sarannya, tanggapannya, dan pertanyaannya. Baiklah, dalam pembelajaran berdiferensiasi hari ini, untuk kedepannya saya akan misalnya kembangkan, saya akan rubah yang istilahnya kurangnya apa seperti itu. Untuk tadi sebenarnya sudah saya siapkan masalah mengaitkan apa istilahnya, cuma istilahnya saya berpikir ini dikejar sama waktu, istilahnya jadi saya mempersempit, biarkanlah istilahnya yang kurang nanti kedepannya akan saya rubah. Untuk yang ada pun tadi mengaitkan apa sudah siapkan malam tadi lah belajar. Yo, walaupun guru kita perlu belajar yo. Sudah video untuk istilahnya gambaran apa sih pelajaran apa sih hari ini, itu video sudah ada sebenarnya, cuma tadi saya sudah lewatkan karena tadi Bu Maria baca 15 menit lagi, nah lumayan dibaca itu. Nah jadi istilahnya ya terima kasih Bu Yesi, memang benar tadi saya tidak mengaitkan pembelajaran ya karena saya berpikir tadi istilahnya waktu juga tadi karena saya mengejar diferensiasi prosesnya, takutnya nanti di proses tidak muncul seperti itu. Ya mungkin untuk teman-teman juga saya ucapkan terima kasih untuk hari ini yang mendukung pembelajaran hari ini, yang ikut berpartisipasi di kegiatan ini. Saya minta waktu sekarang 3 menit Pak Gati. Jadi saya tanya Pak Dina dulu, ini untuk pelajaran 1 hari selesai? Iya. Oke Bapak. Jadi kita memanajemen waktu, berdiskusi ini waktu yang perlu ya. Kalau kita mengerjakan ini 1 FPP selesai 1 hari, ini tidak maksimal, ya kan? Tidak akan mesti maksimal, apalagi beban. Saya berikan seperti ini, ya tadi ada namanya asesmen awal ya. Asesmen awal itu boleh di awal tahun, boleh per mata pelajaran, boleh per kompetensi, ya sesuai dengan kompetensinya. Tadi sudah, ya. Nah kalau saya mungkin ada baiknya nanti kalau kita kan sudah kayak video ini ya, video ini kita cuma mengulang saja di kelas. Anak-anak ada baiknya mungkin sudah diberikan video jauh-jauh hari. Oke, jadi kelompoknya sudah dibagikan. Jadi di kelas itu sudah tahu perannya masing-masing. Untuk gambar mungkin bukan dalam kertas penuh, mungkin tadi dia bisa menggambar dalam jumlah yang besar, itu bisa jadikan dokter, bisa dijadikan sebagai karya kita. Ya, itu hasil itu ya. Jadi kalau kita spontan seperti ini, nanti setengah-setengah dapatnya. Ya, jadi yang ini bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia nanti
yang memang bagi Senin Pahang dia sudah memaksa itu. Kapan dulu? Boleh Bu. Kita nanti ke pelajaran besoknya ini tolong kamu kontrol dulu, kamu sebagai peran ini bagi di awal gitu ya. Mungkin dia sudah membawa apa tadi UPI ya, mungkin ada besok UPI gitu. Itu diferensiasinya kita katakan ke arah sana. Jadi pada dasarnya kita mudahinya di sana Bu. Jangan kita berpikiran otaknya di berdiskusi itu harus selesai hari itu selesai. Jadi satu kompetensi itu bisa berlanjut. Nah untuk mengatasi waktu, nah itu tadi kan bentuk video kan, dan masih kita sini. Kita tinggal mengulangi mengawal saja, tapi mereka sudah tahu ceritanya masuk. Ya mungkin ada masukan, ada apa? Ya harusnya spontan. Tapi kalau materinya satu itu yang pertama ya. Nah jadi yang saya tambahkan pandai-pandailah membagi waktu, ya pandai waktu. Kalau di sini tadi ya karena kawan semua, jadi nggak nampaknya ke sana ya. Ya aku bisa memberikan. Itu saja yang saya tambahkan untuk Pak Ferdi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Sari terus tanggapannya, sarannya untuk ke depan berarti misalnya lebih waktu Pak ya. Ke depannya berarti karena ini juga mepet, saya juga kaget Pak begitu ditunjuk sama Pak Ferdi Pak. Kaget begitu istilahnya subuh ya Pak ya. Subuh Pak Ferdi, Budina nanti ini ya. Gimana ini? Itu dalam namanya istilahnya tanggung jawab saya terima. Oke Pak. Akhirnya besok saya kirim RPP-nya, takut nanti istilahnya kalau ada yang salah tolong dikoreksi seperti itu. Kemarin ya itu tadi Pak Mantan telah belajarnya, inilah hasilnya. Lebih dari kurang, mohon maaf dan terima kasih banyak sama teman-teman telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya dengan siswa yang bukan siswa kebetulan ya. Bu Dina dapat siswa baru nilai yang luar biasa Bu ya. Terus juga dari konten, produk dan juga prosesnya sudah bagus ya. Saya sudah membaca RPP-nya. Kenapa saya memilih Bu Dina? Karena lengkap, ada asesmen dialogis, ya kan batasi waktu 1 jam Bu. Ya, jadi kalau nak dilaksanakan memang 1 minggu bisa kegiatan itu dilaksanakan. Betul kata Pak Sari tadi ya. Tapi karena waktu cuma atau hanya 45 menit ya, dengan kondisi tinggal 15 menit lagi, kan agak kayak gimana ya, kita ngajak saja diawasi agak gugup ya, apalagi di komen 15 menit lagi, sedangkan waktu 15 menit itu tidak banyak lagi, sedangkan materi-materi yang akan disampaikan banyak. Kalau 4 jam saya rasa Bu Dina sanggup di sini ya, karena waktunya cuma 45 menit, saya ulangi lagi ya. Itulah hasilnya. Tapi saya lihat sudah tergambar Bapak Ibu ya, dari kegiatan pembelajaran diferensiasi ya. Baiklah Bapak Ibu, silakan semuanya berdiri. Kita refleksi pembelajaran diferensiasi ya. Saya memulainya dengan 4 kata. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu, silakan Bu, terus Bu, sangat baik untuk dilakukan sesuai dengan kehendak murid. Bertemu dengan teman yang satu frekuensi. Asik. Memenuhi kebutuhan belajar murid. Menghasilkan produk yang berbeda. Membuat murid menjadi kreatif. Siswa jadi lebih berkreativitas. Anak-anak belajar sesuai kemauannya. Pembelajaran sesuai dengan kehendak siswa. Menghargai perbedaan. Pembelajaran penuh dengan kenyamanan dan keasikan. Yes. Pembelajaran yang bervariasi menyenangkan bagi siswa. Luar biasa.
Silakan Bapak Ibu, terima kasih luar biasa refleksinya hari ini. Silakan duduk kembali.